Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam. terlambat dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Suara kedengaran? Terdengar Pak Yai. Baik, mohon maaf agak terlambat dikit ya. Baik, langsung kita mulai ya. Malam ini kita akan membicarakan pemikiran beliau tentang masalah perluasan cakrawala zakat. Perluasan cakrawala zakat, maksudnya upaya pengembangan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Upaya pengembangan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, agar zakat bisa terkumpul banyak. Kalau kita ikut fikih Syafi'i atau Hambali, maka jenis-jenis harta yang wajib dizakati itu agak terbatas, ya tidak banyak. Untuk itu maka menurut pandangan beliau Al-Maf'ula, kita perlu mengikuti pandangan fuqaha yang luas, yaitu pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ya, agar jenis-jenis harta itu banyak yang dikenakan zakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya banyak terhimpun dana zakat, sehingga bisa menopang kegiatan Islam, pendidikan, dakwah, dan lain-lain. Untuk itu maka menurut beliau, jenis harta yang wajib dizakati itu bisa dikelompokkan sebagai berikut. Jenis harta yang wajib dizakati itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Satu adalah jenis tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Semua jenis tanam-tanaman, pertumbuhan ya, yang bermanfaat itu bisa dikenakan zakat. Kalau kita ikut fikih Syafi'i terbatas hanya pada anggur, kurma, kemudian gandum dan syair. Syair itu biji-bijian. Jadi kalau kita ikut pandangan Syafi'i misalnya untuk Hambali, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya dari jenis tanam-tanaman, tumbuhan itu hanya 4, yaitu gandum, kemudian anggur, kurma, dan syair. Syair itu biji-bijian. Dengan demikian agak terbatas ya. Nah, orang Indonesia makan pokoknya bukan gandum tapi beras. Maka beras dikiaskan kepada gandum, terkena kewajiban zakat. Nah, kalau kita ikut pandangan tadi fikih Maliki sama Hanafi, maka semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bermanfaat itu bisa dikenakan zakat. Tidak terbatas pada yang 4 tadi itu saja. Misalnya, semua buah-buahan, kan, yang cukup banyak macam-macamnya. Ada durian, ada mangga, ada pepaya, ada rambutan, kelengkeng, banyak macam. Ada apel, ya, ada alpukat dan lain-lain. Itu bisa terkena kewajiban zakat. Demikian juga ya, yang tidak bisa diambil buahnya tapi manfaat. Kayak apa? Kayak pepohonan, pohon jati, pohon apa lagi misalnya, mauni kan, dan banyak lagi ya. Jenis pepohonan yang bagus yang bisa diambil manfaatnya itu bisa terkena kewajiban zakat.
termasuk bambu, rotan, kan, kelapa sawit dan lain-lain. Kelapa sawit ini bisa buahnya, bisa pohonnya, bisa daunnya, sama dengan kelapa. Kelapa bisa apa namanya, buahnya, kelapanya bisa apa itu daunnya ya, untuk lidi itu bisa juga pohonnya bisa untuk apa, tiang rumah dan lain-lain misalnya. Nah ini semuanya ya bisa terkena kewajiban zakat. Nah di hutan Indonesia itu banyak pepohonan yang bagus-bagus, selain jati ya, yang bisa diambil manfaatnya. Nah itu bisa terkena kewajiban zakat. Itu pepohonan atau tumbuh-tumbuhan ya. Termasuk ini apa namanya, bunga-bunga itu yang bagus, bunga hias yang macamnya banyak banget gitu kan, atau apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk obat, nah itu banyak juga jenisnya, itu bisa juga terkena kewajiban zakat. Nah dengan cara ini maka bisa terkumpul dana zakat yang cukup besar, bisa untuk membantu pendidikan ya siswa kan, bisa untuk dakwah, bahkan bisa untuk bangun rumah sakit dan lain-lain. Oke, jadi pertama adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang manfaat, baik manfaat tadi buahnya atau manfaat ya pohonnya itu sendiri, bisa untuk rumah, gedung dan lain-lain. Yang kedua adalah semua jenis hewan yang halal. Semua jenis hewan yang halal, baik di air, di darat maupun di udara. Hewan itu kalau kita ikut fikih Syafi'i dan Hambali terbatas pada unta, kemudian sapi dan kambing aja. Unta, sapi, kambing. Unta dengan segala macam jenisnya, sapi begitu juga, kambing juga begitu, dengan segala macam jenisnya. Yang cukup banyak itu jumlahnya. Kalau kita ikut sebagai Syafi'i atau Hambali. Tidak bisa di luar itu, misalnya ada ayam, kan? Ada burung yang diternakkan, ada ikan, kan? Tidak bisa. Tapi kalau kita ikut pandangan yang luas, maka semua jenis hewan yang halal, baik di darat, di air maupun di udara. Di darat macam-macam, selain tadi hewan ternak, ada sapi, ada kambing, ada unta, kemudian kerbau di kiasan, ya. Ada ayam dengan segala macam jenisnya. Ada itik, ada bebek, kan? Ada apa namanya, burung ontang dan lain-lain. Yang di udara banyak lagi yang bisa terbang kan. Segala macam burung yang ada di hutan banyak lagi macamnya itu. Ya, ada yang bisa dipelihara, misalnya burung merpati kan dan lain-lain kan. Nah, burung itu banyak banget macamnya dan banyak yang halal. Itu kalau dipelihara atau diburu, artinya kita cukup banyak, maka bisa terkena kewajiban zakat. Kalau kita ikut fikih Syafi'i, Hambali tidak terkena kewajiban zakat. Nah, sekarang di air kan, di darat banyak, di udara banyak. Di udara maksudnya segala macam jenis burung ya. Kalau di air segala macam jenis ikan. Ikan itu banyak banget kan. Kalau di laut, masya Allah luar biasa macam-macamnya banyak. Kalau ditambah ya ada juga kan. Atau di empang kan, atau di danau ada ikan apa gurame, ikan apa namanya, emas, ya, ikan tawes, ikan banyak macam. Ada ikan mujair, ada ikan apa namanya, banyak macamnya ya, kita nggak tahu. Bisa dicari tentang ikan, jenis ikan, cukup banyak.
Nah, di laut itu ribuan jenis ikan. Nah, itu dari yang terkecil, ikan teri kan, kemudian yang besar, 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 sampai yang terbesar, kan, ikan paus biasanya kan. Nah, itu semua bisa apa dikenakan zakat. Berarti kalau kita berburu ikan di laut, dapat banyak bertonton, nah itu kan bisa terkena kewajiban zakat. Atau kita melihara ikan, nah itu bisa terkena kewajiban zakat. Nah itu jenis ikan. Berarti jenis tanaman, jenis ikan yang halal yang cukup banyak jumlah. Ketiga, semua jenis tambang. Semua jenis tambang ya yang ada di dalam perut bumi. Kalau kita ikut fikih Syafi'i, Hambali hanya emas dan perak. Ya. Emas terkena kewajiban zakat, ya. Perak begitu juga. Tapi selain dua ini tidak terkena, ada macam-macam banyak. Ada berlian, ada apa namanya, oh, Zumrud, Zabarjat, ya. Ada besi, ada nikel, kan? Ada macam-macam. Ada apa namanya kuningan, kan? Ada apa lagi misalnya tembaga, kan? Banyak. Ada minyak, nah minyak bumi kan banyak jenisnya juga itu kan. Nah ini semua bisa terkena kewajiban zakat. Jadi kalau kita misalnya punya tanah, kebetulan di situ ada tadi tambangnya kan, bisa emas, bisa perak, bisa batu bara, bisa macam-macam kan. Nah itu bisa terkena kewajiban zakat. Jadi semua jenis tambang yang manfaat yang bisa diambil manfaatnya oleh umat manusia. Bukan saja emas atau perak. Dengan demikian cukup banyak jumlahnya macam-macam. Tentu nanti nisabnya dikiaskan kepada emas. Kurang lebih 83 gram terkena kewajiban zakat 2,5%. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah semua jenis usaha yang halal. Semua jenis usaha yang halal. Ini dikiaskan dengan masalah tijarah, perdagangan. Kalau kita ikut fikih Syafi'i Hambali hanya terbatas pada perniagaan. Perniagaan atau apa namanya? Ya, harta benda dagangan yang diperdagangkan. Ya, kalau kita ikut fikih yang luas tadi apa namanya Hanafi sama Maliki, maka semua jenis usaha yang halal bisa terkena kewajiban zakat. Apa saja? Banyak macam. Bisa lewat perdagangan, bisa lewat jasa, ya, bisa lewat jual beli tadi perdagangan, bisa lewat sewa menyewa. Oh banyak. Artinya banyak akad yang bisa dipergunakan untuk usaha, tidak dalam bentuk perdagangan saja, dan itu nanti hasilnya bisa terkena kewajiban zakat. Termasuk apa misalnya? Insinyur yang bisa bikin gambar bagus untuk bangunan. Dokter kan, ya, yang banyak penghasilannya. Atau apa, advokat kan, penasihat hukum kan, narasumber. Bahkan mungkin ya dari penceramah bisa juga kalau ternyata followernya gede banyak ya kumpul bisa juga terkena. Berceramahnya itu kewajiban agama wajib. Mengajarnya gitu juga wajib. Kemudian dapat donor, nah itu hanya dikumpul. Kalau ada satu nisab, ya terkena kewajiban zakat juga. Pokoknya jenis usaha yang halal dalam bentuk apapun. Kan? Misalnya apa? Dulu banyak sebelum ada HP ya. Apa itu? Apa itu?
telepon yang sewa itu apa namanya? Apa namanya? Sekarang nggak ada dan habis ya. Nah, itu bisa juga terkena wajib. Pokoknya jasa dalam bentuk apapun lah. Jasa pengiriman kan, jasa sewa kan, kontrakan, nah kontrakan ya. Itu juga sama ya. Menyewakan mobil, menyewakan rumah kan, atau jasa itu macam-macam. Ya, bisa jasa untuk mengantarkan sesuatu, membuat sesuatu, ya, bikin gambar yang bagus, misalkan, bikin kaligrafi dan lain-lain, termasuk ini semuanya. Artinya termasuk jenis usaha halal, ya, itu kalau nanti ternyata berkumpul dananya 1 tahun ada 1 nisab kurang lebih di perusahaan emas 83 gram, maka terkena kewajiban. Nah, ini pemikiran beliau ya dalam rangka apa? Memperluas cakrawala zakat. Artinya dalam rangka memperluas jenis-jenis zakat yang dapat dikenakan zakat. Dengan tujuan agar ya dana yang terkumpul itu bisa banyak. Kalau banyak dan dimanage dengan baik ya, maka bisa untuk membantu pendidikan, bisa bikin kampus, bisa bikin rumah sakit, bisa bikin jembatan yang rusak, kan? Bisa untuk biaya siswa. Oh banyak. Bisa untuk menolong mereka yang apa perlu ditolong karena nggak punya usaha. Korok masakin bisa diangkat karena banyak apa dana yang tadi. Nah sebelum kita teruskan mungkin ada pertanyaan dulu. Yang bertanya, kalau nggak ada kita teruskan. Jadi ya poin pertama tadi dilakukan dalam bentuk apa? Dalam upaya ya, dalam upaya agar dana zakat itu bisa diperbanyak secara maksimal, secara optimal. Sehingga banyak pos-pos yang 8 itu yang bisa didanai kan. Jadi pendidikan bisa dimajukan, sosial bisa digalakan, mereka yang lemah bisa dibantu, bisa untuk beasiswa kan. Kemudian berobat bisa dibayar atau berobat gratis karena dibayar oleh dana zakat. Nah ini semuanya belum teraplikasikan. Jadi pelan-pelan ke depan masih ada upaya-upaya bagaimana hal semacam dapat kita lakukan. Berikutnya sebagai upaya pendaya guna zakat, pendaya guna zakat, maka zakat menurut beliau dapat dilakukan dalam bentuk investasi atau program-program yang produktif. Mengenai penyaluran dana zakat kan sudah ditentukan kepada siapa saja. Ada 8 asnaf, 8 kelompok itu. Ya. Cuma biasanya kebanyakan kan selama ini dalam bentuk konsumtif, bukan produktif. Nah, menurut beliau agar dana zakat bisa dioptimalkan pendaya gunaannya, maka perlu dilakukan ya penyaluran zakat dalam bentuk investasi dan produktif. Produktif misalnya apa? Kalau konsumtif kan untuk makan paling-paling habis bisa makan. Kalau produktif itu ya bisa misalnya begini. Mereka yang fakir miskin itu sering ngasih pandian apa, bisa bikin kue atau bisa bikin apa kan, baju bagus kan, bisa jahit penjahit, bisa apa saja. Di training, ya pintar kasih modal. Modalnya dari dana zakat. Nah, nanti dia mengembangkannya lewat usaha-usaha. Atau bagi mereka yang pandai bikin kue, pandai masak, ya, training lagi, tambah pintar. Kemudian kasih dana zakat supaya punya modal untuk mengembangkan
keterampilannya itu kan bisa buka usaha, jual kue, atau jual makanan, itu artinya dalam bentuk apa? Produktif ya, juga investasi. Investasi misalnya yang jelas lagi bisa untuk membangun apa? Kampus, bisa untuk membangun rumah sakit, bisa untuk membangun swalayan, pasar swalayan, bisa untuk membangun apa namanya? Ya, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain. Nah, itu dalam bentuk investasi. Dalam bentuk pabrik bisa juga pabrik apa misalnya. Supaya nanti dari pabrik itu ya mereka yang punya keahlian dari pokok masakin yang lemah-lemah itu bisa di training diangkat jadi karyawannya sehingga punya pekerjaan kerja. Bahkan bisa ditingkatkan. Kalau tadinya karyawan mungkin lama-lama bisa di pimpinannya direkturnya. Nah, itu semua dilakukan dalam bentuk investasi sama produk. Jadi yang produktif itu perlu digalakkan. Nah, sekarang ini belum banyak kan? Yang banyak konsumtif untuk apa? Pokok rumah sakit bisa makan aja kan? Tapi dari itu nggak ada. Yang kalau dalam bentuk konsumsi kan seperti habis besok nggak ada lagi. Nunggu lagi kan? Kalau produktif investasi itu terus menghasilkan dan penghasilnya bisa dimana bisa diatur. Nanti kembali lagi kepada 9 asam itu, ya. Itu langkah kedua bagaimana agar zakat itu bisa dioptimalkan pendaya gunanya. Boleh disalurkan dalam bentuk produktif atau investasi. Yang selama ini banyak belum dibicarakan. Ya, saya kira 2 poin itu dulu ya. Jadi sebagai upaya kita untuk mendaya gunakan zakat supaya lebih optimal, ya. Kemudian jenis zakat ini dapat dikembangkan, diperbanyak juga. Maka tadi ada 2 upaya tadi. Pertama, kita mesti ikuti pandangan yang luas, ya, yang menyatakan ya bahwa semua kegiatan kita yang bersifat ekonomis itu bisa terkena kewajiban zakat. Tadi yang ada 4 tadi. Nah, kemudian penyalurannya jangan hanya konsumtif, tapi upayakan banyak yang produktif dan yang dalam bentuk investasi. Agar dana zakat ini bukan saja utuh, tapi justru berguna. Kalau dalam bentuk konsumtif itu kan dimakan habis. Kalau zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif ya, itu habis ya. Tidak ada bekasnya. Habis dan nanti minta lagi. Perlu dibantu lagi. Nanti kalau produktif dan investasi itu dana zakatnya utuh dan dikembangkan, bisa dikembangkan. Artinya bukan saja utuh dananya, justru bisa dikembangkan sehingga bisa ya banyak manfaatnya lagi untuk membantu mereka yang merugikan. Baik, ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Jadi saya kira cukup jadi 2 poin nanti dikami. Ada yang bertanya? Usahakan Anda sebelum kuliah siap pertanyaannya, sehingga waktu kuliah ada yang ditanyakan supaya per kuliahnya ini hidup. Kalau nggak ada yang bertanya ini jadi monoton, akhirnya kita nggak semangat. Ya. Baik, nggak ada? Nggak ada, kita tutup dengan membaca doa majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak.